Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kalian terkasih. Demikian pula rekan-rekan tim altar yang melayani pada pagi hari ini, luar biasa. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang baru karena belum mengenal, sehingga dalam waktu yang singkat nama saya Sandi Aryawan. Ya, cukup familiar jemaat di tempat ini bagi saya. Ya, karena walaupun dalam perjalanan saya mencari kitab suci ke barat di daerah Tarutung, namun tali takum tetap di hati. Amin, haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini menjadi kesempatan kita bersama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, saya selalu berangkat dari sesuatu yang menggelitik hati saya. Izinkan saya dalam waktu yang singkat, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang hendak saya seberangkan ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi iman kekristenan. Itulah sebabnya pastikan beberapa saat ini fokus kita tidak tergoyahkan, tidak terdistrak, sehingga semuanya sampai pada titik pemahaman yang sama. Sekali lagi, sehingga semuanya sampai kepada titik pemahaman yang sama. Saya berusaha membagikan sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, sangat teologis, konsep yang sangat teologis. Namun demikian saudara-saudara, seperti biasa dengan segala keterbatasan dan kebodohan saya, izinkan saya menyeberangkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Adoption to Sonship. Adoption to Sonship. Oke, saudara-saudara, firman Tuhan ini tidak terlepas dari rangkaian Natal. Ya, demikian pula persiapan kita menghadapi tutup tahun dan buka tahun. Hari yang luar biasa karena hari ini adalah hari terakhir di penghujung tahun 2023. Saudara-saudara, pastikan kita tidak kehilangan momen yang sangat berharga ini. Karena sekali lagi seperti biasa saya selalu menekankan, banyak orang yang berusaha mencari Yesus. Banyak orang yang berusaha beribadah hari ini. Dan mereka tidak seberuntung kita. Demikian pula saya percaya banyak drama yang mendahului kita. Ya, satu dengan yang lainnya berbeda. Cerita di rumah tadi. Sampai dengan beberapa menit yang lalu kita sampai di tempat ini. Demikian saudara, apapun cerita yang melatar belakanginya saudara hadir dan ada di tempat ini. Ini semua semata-mata karena kasih Tuhan. Pastikan bahwa kemenangan kita tidak diambil oleh iblis. Ya, pastikan bahwa kita pulang berkemenangan. Saat ini kalau 1-0 pastikan 2-0 atau bahkan 3-0 misalnya bagi iblis. Jangan sampai duduk kemudian, ya Mas Sandi lagi yang khotbah, cerita apa nggak jelas, ngalor gitu dan seterusnya. Satu sama bagi iblis karena iblis berhasil menyamakan kedudukan. Atau bahkan lebih lagi, Mas Sandi kan begini-begini dan seterusnya. 2-1 bagi iblis. Saudara pulang bukan dengan sukacita, bahkan sebaliknya. Datang tadi agak sukacita, sekarang pulang murung, terbalik gitu kan. Nah saudara-saudara, adoption to sonship, konsep teologis yang berasal dari Efesus 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Ya, saat ini saya selalu baik kuliah maupun menyeberangkan firman Tuhan menggunakan laptop gitu ya. Bukan karena biasanya pakai tab segala macam, mana paten kata orang. Enggak. Karena saya sendiri nggak tahu di usia 28 kok agak-agak buram mata. Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudara, kata anak-anaknya inilah yang akan menjadi tujuan kita bersama untuk kita pahami. He predestined us for adoption to sonship. Inilah firman Tuhan yang hendak saya seberangkan. Adoption to sonship. Nah saudara-saudara, firman Tuhan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan satu konsep teologis yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan bacakan tuh Bapak Ibu sekalian terkasih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, lompat ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 dan 12 perhatikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, ini berita yang sangat luar biasa, yang nanti kita akan sampai kepada Lukas pasal yang kedua ayat 10, yang diberitakan oleh malaikat bahwa ada kesukaan besar. Mengapa ada kesukaan besar? Ayat inilah yang mendahuluinya. Saudara dan saya seharusnya tidak layak menerima anugerah tersebut. Saudara dan saya bukanlah bagian dari orang-orang yang seharusnya menerima predikat sebagai anak Allah. Itulah sebabnya konsep teologis adoption sonship, adoption to sonship, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempelajarinya. Bagian ini, saudara, izinkan saya menyeberangkan atau memaparkan satu statement ketika ada proses adopsi, ya. Karena ini kaitannya dengan adopsi. Saudara mungkin agak kabur, seperti apa sih proses adopsi? Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, ini ada anak yang lucu, kemudian kita ambil menjadi anak, kemudian kita pelihara, kita besarkan. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan seperti itu. Proses yang terjadi di sebuah pengadilan, ini saya akan bacakan. Kira-kira hakim berkata seperti ini. Ya, sebelum dia menandatanganinya, saat saya menandatangani dokumen ini, itu berarti bahwa anak ini adalah milik Anda, secara hukum milik Anda. Seolah-olah dia adalah putra kandung Anda. Tidak ada jaminan akan seperti apa dia kelak. Dia mungkin mengecewakan Anda. Dia mungkin saja terlibat narkoba saat remaja. Dia bisa saja menderita penyakit serius dan Anda akan bertanggung jawab untuk merawatnya. Saat saya menandatangani dokumen ini, itu berarti anak ini adalah milik Anda mulai hari ini dan seterusnya. Dia dilindungi oleh hukum negara ini. Anda tidak dapat mengembalikannya setelah saya menandatangani dokumen ini. Apakah Anda mengerti ini? Saudara perhatikan, ketika seseorang bermaksud untuk mengadopsi seorang anak, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Sehingga ada konsep, ada sesuatu logika berpikir, jangan sampai ketika tengah-tengah proses mendewasakan, merawat, sehingga anak ini tumbuh kembang ternyata mengecewakan. Allah, percuma saya merawat dia dari kecil, percuma saya mengadopsi, walaupun lah ini adalah anak kakak saya, anak saudara dan seterusnya, udahlah saya kembalikan aja. Nggak bisa. Oke. Konsep inilah yang kemudian diserap dalam konsep teologis, saudara-saudara, atau sebaliknya inilah yang digunakan untuk memahami seperti apakah posisi kita. Saudara, menjadi hal yang sangat logis kalau anak, ya, ini di panti asuhan, ya. Di panti asuhan diberitakan bahwa nanti akan ada calon orang tua asuh yang akan datang mengunjungi panti asuhan kita. Silakan semuanya mandi, persiapan semuanya. Saya percaya yang nggak pernah mandi anak-anak panti asuhan ini pasti akan mandi rapi dan semuanya. Anak-anak yang biasanya lari-lari merayap di tembok, enggak ada yang merayap di tembok, emang cicak. Yang suka lari-lari, lompat-lompat, hari itu dia duduk manis. Karena orang tua, apalagi udah mobilnya datang, kemudian shalom, selamat pagi. Kemudian mulai, wah sepertinya ini tongkrongannya kayaknya masa depannya cerah. Boleh saya memelihara dia, boleh saya merawatnya, mengadopsinya sebagai anak saya. Terpilihlah satu orang misalnya, satu anak. Semuanya saat itu saudara-saudara tampil manis. Sedikit berbeda dengan apa yang Alkitab katakan tentang kita. Saudara-saudara, justru saat kita dalam keberdosaan kita, perhatikan, saat kita dalam keberdosaan kita,
Yang Alkitab katakan bahwa perbuatan baik ini adalah seperti kain kotor. Sehingga saudara dan saya dalam pandangan Allah semuanya ini memakai kain kotor, semuanya jahat dan seterusnya. Tapi Allah justru, saya ambil Sandi deh sebagai anak saya untuk saya adopsi. Wih, berbeda ya. Bagaimana mungkin seorang yang mau mengadopsi mencari yang mana yang paling jelek? Ada yang tidak naik kelas, Bu. Ada Pak yang di sana yang nakal. Ya yang anak itu juga. Ada anak yang maaf suka berkata kotor. Ya anak itu juga. Ya itulah saya pilih. Enggak ada. Tapi saudara-saudara, kita mengenal sebuah konsep teologis yang mengerikan sebetulnya bagi kita manusia. Itulah sebabnya mengapa saya nanti sampai kepada satu bagian Yohanes 3 ayat 16. Muaranya memang akan ke sana saudara-saudara, sehingga masih sangat relevan, sinkron dengan khotbah Bapak Gembala misalnya, peristiwa Natal yang lalu 24, 25 dan seterusnya. Saudara-saudara bisa mengerti inilah yang sedang terjadi dalam kita. Sehingga Lukas 2 ayat 10. Next. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah Bapak Saudara terkasih, saya rindu semuanya sampai kepada titik pemahaman yang sama. Ya, termasuk bagi anak-anak muda ya, yang di usia sepantaran saya yang hadir. Agak aneh soalnya anak-anak muda ini harus detail, harus pas, harus jelas. Jangan izinkan mereka kemudian, maaf bahasa Jawanya, ngelambiar, memikirkan sendiri, kemudian menginterpretasikan sendiri. Titiknya bisa berbeda-beda. Ya. Tidak jarang kalau kita perhatikan banyak sekali kasus-kasus misalnya bunuh diri ya. Mudah sekali bagi mereka mengakhiri, udahlah gara-gara masalah yang sepele, lompat dari gedung lantai berapa 12 misalnya. Mudah sekali, padahal di era-era orang tua, kakek nenek kita, ya, gak ada yang seperti itu. Era-era mereka-mereka yang tahu, ini saya bawa contoh ya, yang tahu bahwa komputer dulu itu disketnya seperti ini, itu berarti eranya ayah dan kakek saya, gak mungkin. Ya, seperti ini kemudian mulai berkembang menjadi yang agak kecilan segini sebelum sampai kepada flash disk yang Bapak Ibu dan Saudara saya yang saya pegang itu. Ya, prosesnya panjang. Ya, saya rasa sebagian dari anak-anak muda di bawah saya nggak kenal yang seperti ini dan yang seperti ini. Ya. Mereka coba next, yang gambarnya seperti ini nggak pernah mengalaminya. Ada yang susah kan, ada yang ngekos saya tahu. Ya, tapi nggak kayak gini juga kos-kosannya kan. Ada yang berangkat ke sekolah gandol gitu. Wow, saat itu laki dan perempuan gandol sama-sama. Ya, sukacita. Tapi terbangun resilience-nya, grit-nya terbangun. Bahwa mencapai ke sekolah itu butuh perjuangan. Ya, sekarang kalau misalnya nggak ada sepeda motor, mulai malas sekolah, sepeda motor dipinjam kakaknya atau orang tuanya, udahlah nggak usah sekolah. Mudah sekali bagi dia. Oke, next. Bagian yang pertama saudara-saudara, bagian yang sangat penting, fahami bahwa ada posisi yang sangat strategis yang kita terima, yaitu diangkat menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anak Allah. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan diangkat menjadi anak Allah ada hak istimewa yang saudara dan saya terima. Ada 6 bagian setidaknya yang saya simpulkan. Namanya sudah berubah. Kalau dulu sebagai generasi keturunan Adam, saudara perlu memahami konsep kekristenan mengenal bahwa semua manusia berbuat dosa. Jadi karena dia masih kecil, masih polos seperti kain putih, tidak berdosa, salah. Itu bukan konsep kekristenan. Lahir aja predikat dosanya sudah menempel, dosa warisan. Ya, itulah sebabnya saya sampaikan tadi bahwa ini ada suatu konsep teologis yang dalam yang ingin saya seberangkan dengan sederhana. Namun demikian ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diangkat sebagai anak Allah, predikat tersebut mulai berubah. Sebagai anak Allah kita berhak menyandang pangeran yang menang perang, misalnya Israel. Saudara dan saya
seringkali iblis menggunakan bagian-bagian ini untuk mengaburkan pandangan kita. Khas sekali iblis memang seperti itu, gitu ya. Sekali lagi iblis memang seperti itu, berusaha mendistrak kita, menggeser pandangan kita. Yang seharusnya kita adalah pangeran yang menang perang, dibuatnya kita menjadi minder, seolah-olah tidak berarti, tidak berharga dan seterusnya. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan kepada anak-anak generasi muda sepantaran saya dan ke bawah misalnya. Saudara perlu tahu bahwa kita ini predikatnya pangeran yang menang perang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, apapun yang terjadi dalam hidup, fahami bahwa predikat itu tidak mungkin lepas dari kita. Saudara-saudara, semuanya berujung kepada kebaikan. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya walau bagaimanapun memang saya salut dengan anak-anak muda. Bapak Ibu sekalian terkasih, anak-anak muda ini kreatif gitu ya. Orang-orang muda yang biasanya orang tuanya kan agak-agak, jangan nyanyi lagu-lagu dunia lo ya. Saya nggak mau pokoknya anak-anak saya tercemar. Wah, mereka tuh kreatif. Anak-anak muda yang lagi jatuh cinta makanya joknya kan gitu. Beta janji, beta jaga. Oh, orang tuanya datang berubah lagunya. Kuasamu yang sempurna. Ketika tuh. Padahal tadi ya memang liriknya beda tapi nadanya mirip-mirip. Makanya orang tua harus mengawasi, enggak gitu juga. Percaya saja mereka itu memang kreatif, modelnya memang seperti itu. Ya, dengan cepat mengubahnya, beta janji, beta jaga kuasamu yang sempurna. Orang tuanya kadang-kadang, nyanyi apa kamu? Langsung dia penyembahan. Saudara-saudara, diangkat menjadi anak Allah, ada hubungan yang dipulihkan. Karakter kemudian dipulihkan menjadi pangeran yang menang perang tadi, saudara-saudara. Ingat bahwa tidak mudah harusnya buat kita untuk putus asa. Karena semua hal-hal ini menjadi bagian kita, hak istimewa yang kita nikmati. Ya, sekali lagi, ada hubungan, ada karakter, ada akses langsung kepada Allah. Ini kan luar biasa. Saudara, bagi orang-orang di luar sana tidak mudah untuk berbicara dan menyebut Allah dengan sebutan Bapa misalnya. Apalagi lebih dalam lagi Alkitab mengajarkan kita dengan sebutan Aba yang diterjemahkan dalam bahasa masing-masing seharusnya. Itu bahasa Aramaik yang tidak diterjemahkan dalam bahasa manapun. Yang merujuk kepada sesuatu yang panggilan yang dekat kepada Bapa. Satu dengan yang lainnya berbeda. Saya memanggil orang tua saya Papa misalnya. Sehingga kalau diterjemahkan yang berhak memanggil Allah Papa ya Bapa kalau dalam versi saya. Yang lainnya bapak, pak bokap, apa terserah dengan panggilannya yang begitu dekat dengan bapaknya saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa. Sekali lagi ini hal yang sangat fundamental yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Namun di bagian yang kedua saudara-saudara jangan lupa bahwa kita perlu untuk bertindak sebagai anak Allah. Bertindak sebagai anak Allah. Saudara-saudara, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam momen Natal yang kemarin. Saudara bisa bayangkan, ya, saya ini kan suka berpikir, ya, memikirkan hal-hal yang mungkin tidak penting bagi orang lain, itu penting bagi saya. Saya memikirkan bagaimana orang Majus melihat bintang. Ya, saya kemudian merekonstruksi dalam pikiran saya, dia melihat bintang, lihat, oh iya ini ada peristiwa besar. Hal yang aneh ketika dia sampai di Yerusalem, dia bertanya kepada Herodes, di mana dia raja orang Yahudi? Wih, dari situ buat saya sudah aneh, hanya lihat bintang bisa tahu raja orang Yahudi. Jadi bintang ini raja orang Yahudi itu bintangnya gini, yang ini raja Majapahit kalau misalnya bintangnya kayak gini. Dari situ aja mereka sudah bisa, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Wih, rupanya bintangnya seperti apa? Keanehan yang pertama. Yang berikutnya saudara-saudara, bintang itu ya, perhatikan setelah orang Majus bertanya, ya setelah orang Majus bertanya kepada Herodes, Alkitab katakan kemudian bintang itu mendahului mereka. Ini aneh lagi. Ngapain bintang itu tadinya mampir ke Yerusalem? Kenapa nggak langsung ke Bethlehem kemudian nyampe di tempat? Kok harus nyampe ke Yerusalem dulu? Kemudian sampai mereka mungkin kehilangan bintangnya sehingga bertanya dulu pada Herodes.
Dan baru kemudian ketika ternyata di Bethlehem, oke mereka jalan, bintang saya duluan. Aneh dalam pemikiran saya. Dan terakhir kemudian bintang itu sampai di tempat anak itu, ya bukan lagi bayi, sampai di anak itu, kemudian mereka berjumpa dengan anak. Ini juga aneh. Ya, ini juga aneh dalam konsep pemikiran saya. Yang menjadi kritik bagi rekan-rekan di luar sana, ya. Kalau kita melihat bintang, bintangnya terang ya. Kita lihat di atas kita, ya saya di sini, di Sawo Jajar pun tetap ada di atas kita. Bagaimana mungkin bintang itu kemudian menuju kepada satu tempat, satu rumah, sehingga masuk, bintangnya di sini. Kecuali misalnya yang suka dengan hal-hal yang mitologi Jawa misalnya, tahu bagaimana santet dikirimkan, tahu Banaspati itu, baru di rumahnya dar gitu kan. Nah yang semacam ini baru tahu, di atas rumahnya ini rupanya akan ada sesuatu peristiwa yang mencengangkan. Nah dari situlah kemudian baru, ini anaknya. Enggak seperti itu konsepnya. Bintang ini bersinar terang dan kemudian bisa merujuk kepada tempat, berjumpa dengan anak itu. Hal-hal yang semacam ini dalam pemikiran kok aneh ya. Seperti apa dia bisa menuntun orang Majus sehingga orang Majus itu sampai di satu rumah. Saudara-saudara, Allah mengajarkan hal yang sangat sederhana. Peristiwa Natal mengajarkan saya untuk bertindak sebagai anak Allah, di mana seluruh pemikiran saya, kepintaran, status sosial dan semuanya yang minggu lalu sudah jelaskan Bapak Gembala, berada di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara perlu menundukkan semuanya. Perhatikan semuanya. Tidak lagi kemudian ini gak masuk akal. Kayaknya peristiwa Natal ini hanyalah dongeng. Bagian lain teolog berkata bahwa Natal itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada Yesus lahir, itu hanyalah metafora. Gambaran yang bisa dijelaskan sebagai pengharapan orang percaya. Saudara-saudara, ini hal yang sangat mendasar. Banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa Yesus lahir di bulan Desember. Bahkan tidak percaya bahwa Yesus pernah lahir menginjakkan kaki di muka bumi. Sangat sederhana firman Tuhan ini kemudian membawa saya pada satu pemahaman bahwa kepintaran saya perlu ditundukkan di bawah kaki Yesus. Sama halnya dengan orang-orang Majus tadi. Yang semua pemikirannya, yang tahun lalu juga pernah saya seberangkan saudara-saudara. Mereka ini kan pulang, yang dikatakan pulang lewat jalan lain itu. Malaikat mengingatkan dalam mimpi, jangan ketemu Herodes lagi. Ini orang-orang pintar, jelas. Bagaimana mungkin kemudian dengan mimpi, dengan mudahnya, ya udahlah kita ikutin mimpi ya. Karena malaikat berbicara kepada saya melalui mimpi, kita gak usah bertemu Herodes. Logika berpikirnya, Herodes ngomong nanti kalau ketemu, kasih tahu saya mau datang dan menyembah. Pasti dia berpikir, kalau kita kasih tahu Herodes akan berhutang budi. Karena kita kasih tahu satu rahasia besar di sana loh, ada raja orang Yahudi yang lahir. Sehingga kita pulang mendapatkan upeti dari Herodes. Ini bawa ya, terima kasih, sebagai ucapan terima kasih. Lumayan dong, kita perjalanan jauh loh. Dari Persia ke sini, udah habis berapa? Paling enggak minimal balik Bondo lah. Modalnya masuk, kita bawa dari Herodes upeti cukup, lumayan. Saudara-saudara sekali lagi, kepintarannya ditundukkan saudara-saudara. Dan taat kepada apa kata malaikat saudara. Ini hal yang luar biasa. Hal yang lainnya saudara-saudara, bagaimana kita nanti malam, nanti sore untuk sesi yang kedua saya akan berbicara lebih banyak. Bagaimana mungkin dari semuanya konsep jangan takutnya. Malaikat berjumpa dengan gembala yang pertama katakan jangan takut, ya jelas aja. 400 tahun tidak ada kata-kata apa-apa. Vakum semuanya, firman tidak diseberangkan, Allah tidak berbicara. Dan tiba-tiba tampak malaikat, gembala itu bukan orang-orang sembarangan, udah biasa menghadapi beruang, singa dan seterusnya. Tapi yang satu ini tiba-tiba bersinar terang, apalagi kemudian bala tentara, bala tentara surga. Itulah sebabnya dikatakan, mereka sangat ketakutan. Nanti malam kita akan belajar lebih dalam lagi konsep yang sangat mendasar ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin kita sampai kepada satu titik yang sama.
1 Yohanes 3 ayat 1, 2, dan 9. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Di posisi inilah, bertindak sebagai anak Allah, maka kita menyadari posisi kita. Ya ampun, saya ini yang gak pantas. Saya ini yang seharusnya, dari sekian banyak orang Allah memilih saya. Ini hal yang luar biasa bagi saya. Oleh sebab itu diharapkan kita memiliki kesadaran untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Bapak Gembala berulang kali menekankan pentingnya penginjilan misalnya. Ini adalah hati Bapa. Allah ingin semua kita terlibat di dalamnya. Saudara-saudara, saya juga pernah menyampaikan dalam sebuah diskusi hamba-hamba Tuhan, pendeta mengatakan kita harus mendorong domba-domba kita, jemaat, untuk menginjil. Sementara tugas kita sebagai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini adalah memperlengkapi sesuai dengan firman Tuhan. Karena domba menghasilkan domba, domba melahirkan domba, tidak ada gembala yang melahirkan domba. Seolah-olah konsepnya sangat teologis. Dombalah yang melahirkan domba, padahal firman Tuhan jelas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu berlaku untuk semua. Entah dia sebagai pendeta, jemaat, pengurus, dan seterusnya. Semuanya mendapatkan amanat agung yang sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini adalah hati Bapa. Jangan sampai kemudian kita terlena. Kita akan segera mengakhiri tahun ini, menjadi koreksi bagi kita. Sudah berapa banyak firman yang kita seberangkan kepada orang lain. Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kehidupan kita menjadi surat yang terbuka. Orang bisa melihat, orang bisa merasa terberkati melihat perilaku kita misalnya. Atau sebaliknya, sampai di detik ini penghujung tahun 2023 saya masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang seharusnya datang kepada Yesus, urung gak jadi gara-gara melihat perilaku saya. Udahlah, kalau saya di agama saya, kepercayaan, keyakinan saya yang lama, saya sudah baik. Jangan saya nanti menjadi Kristen, ikut Yesus jadi kayak Mas Sandi, gak jadilah. Harusnya mereka sampai kepada pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, iblis menggeser sedikit memang. Saya merenungkan ya. Banyak jalan menuju Yesus. Perhatikan, ini konsep yang berikutnya. Banyak jalan menuju Yesus. Satu jalan menuju ke surga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iblis menggesernya seolah-olah banyak jalan menuju surga. Kalau kita perhatikan momen Natal, melalui bintang saya sampai kepada Yesus. Melalui pesan malaikat saya tahu dan saya sampai kepada Yesus. Herodes pun sama. Melalui apa kata ahli-ahli Taurat, iya benar, sudah ada di kitab para nabi. Melalui kesaksian, melalui kata-kata dari orang Majus, Herodes tahu. Saudara-saudara, harusnya banyak jalan menuju ke Yesus. Momennya pun bisa berbeda-beda. Saya lahir dari keluarga Kristen, sama seperti gembala misalnya. Hari ini telah lahir bagimu juru, hari ini. Momennya orang Majus berbeda. Sehingga saya katakan tadi saat menjumpai Yesus sudah bukan lagi bayi tapi anak. Momennya berbeda, sama kita pun demikian. Ada yang sudah remaja baru mengenal Yesus. Ada yang sudah menikah baru kemudian berjumpa dengan Yesus. Ada yang baru saja mengenal Yesus. Tapi toh demikian berbagai macam cara Allah gunakan untuk kita sampai kepada Yesus. Banyak jalan menuju ke Yesus. Tapi satu jalan menuju ke surga. Iblis membuatnya banyak jalan ke surga. Yesus salah satunya, kan begitu. Saya merasa, oh iya juga, pantas orang di dunia berpikir banyak jalan menuju ke surga. Digeser sedikit sama iblis. Saudara-saudara, Yohanes 3:16, karena Allah
begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, for God did so love the world. Saudara-saudara, ini konsep yang terakhir yang ingin saya seberangkan dan menjadi penutup dari firman Tuhan ini. Saudara perhatikan dan fokus kepada bagian yang terakhir, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, ini bagian yang sangat luar biasa. Karena konsep ini berbicara bahwa dunia ini bukan saja berbicara mengenai manusia sebagai satu ras manusia. Tapi secara khusus juga berbicara secara personal. Artinya apa, Mas Sandi? Artinya begini, saya terangkan. Seandainya suatu ketika ada wabah di dunia ini, ya, seandainya suatu ketika ada wabah di dunia ini dan semua umat manusia habis, hanya ada satu, yaitu saya, maka Yesus akan tetap lahir bagi saya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan karena hitung-hitungan ada sekian miliar manusia yang harus saya selamatkan sehingga saya harus datang. Bukan, saudara. Sangat personal. Seandainya di muka bumi ini semua umat manusia habis dan hanya sisa satu orang, yaitu saudara dan saya misalnya, saudara saja atau saya saja, maka Yesus pun akan tetap datang untuk saudara. Saudara-saudara, siapa kita yang tadi anak yang diadopsi yang seharusnya tidak layak? Yang saya gambarkan tadi anak-anak yang mungkin berpura-pura baik. Karena ada ya orang yang mau mengadopsinya sehingga yang selama ini tidak pernah mandi jadi mandi hari itu. Yang selama ini lompat-lompat, bahkan saya gambarkan merayap di tembok, hari itu begitu manis. Dan orang itu adalah saya. Dan mungkin saudara. Saudara-saudara, ini konsep yang akan kita bawa mengakhiri tahun ini. Saudara perlu tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berbicara mengenai betapa besarnya kasihnya kepada saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak menggoyahkan. Saya tetap mengasihimu, anakku. Saya mengundang para pemain musik sehingga maju ke depan.